Niki pertanyaan paling dasar mungkin Gus. Pertanyaan pertama, perbedaan antara akidah sama tauhid Gus. Apa perbedaan antara akidah sama tauhid? Perbedaan akidah kali tauhid. Yang kedua, bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi dalam kehidupan. Berkesempatan di mondok pesantren, sementara ada di antara kita yang belum merasakan mondok di pesantren, belajar ilmu Al-Quran, maka ada beberapa yang mengikuti orang yang berani menafsiri tapi keblinger. Jadi tafsir ayam kambing adalah ulama, atau ada yang khawatir menafsiri sendiri jadi salah. Mohon pencerahan dari Gus Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini terakhir semangat sekali saya sudah. Begini ya. Jadi kalau biasanya ini sering dipakai Pak Kures ya, sesuatu itu pakai madatul kalimah atau kosakata. Jadi kalau akoda itu dari ain qafdal maknanya mengikat, sehingga kalau kita transaksi disebut apa? Akad. Jadi sesuatu yang mengikat disebut akad. Kata turunannya bisa akidah, sesuatu yang sudah komitmen itu disebut akad atau akidah. Kita berkomitmen iman bahwa Allah satu. Nah satu itu bahasa Arabnya wahid. Terus dari kata wahada wahidu tauhidan, mengesahkan Allah itu disebut apa? Tauhid. Nah, tauhid itu dimulai la syarikalah, bahwa tidak ada kekuatan di luar Allah yang sekuat Allah, disebut tauhid. Jadi akidah dan tauhid itu sama, akidah ya tauhid, tauhid juga akidah. Jadi itu sama. Makanya yang dikatakan Islam itu apa? Yang dikatakan Islam itu adalah al-i'tiqad atau al-aqidah bil janan, akidah tertanam di hati, wa nutqu bil lisan, kemudian akidah itu kita lafadzkan, kita ucapkan, wal amal bil arkan, dan implementasi fisik kita juga seperti itu. Makanya yang dikatakan iman, dikatakan ihsan adalah tadi apa? Akidahnya itu ada bil janan di hati, diucapkan bil lisan, kemudian dipraktekkan bil arkan, yaitu anggota fisik, anggota tubuh kita. Sehingga sujud itu dianggap ibadah paling lengkap, karena fisik kita ya tunduk sama Allah dengan kepala di bawah. Kalimatnya juga kalimat tunduk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi makanya dilafatkan. Nah, dilafatkan itu penting supaya kuat. Makanya kita ini menyesali betul ketika ada perdebatan niat itu dilafatkan apa enggak. Itu enggak penting. Sebetulnya semua kita yang NU atau yang ahli sunnah atau siapa saja mengatakan melafatkan niat itu sunat, jadi tidak mengatakan wajib. Tapi yang menentang dilafatkan juga kebablasan. Melafatkan saja kok enggak boleh. Makanya dulu itu ada guyonan ketika penguasanya itu niat duhur gimana? Dijawab usolli fardhu dhuhri, salah, niat ada di hati. Barang yang satu kuasa, niat duhur gimana? Ditulis niat ada di hati, enggak, yang benar usolli fardhu dhuhri. Ya ribet kalau gitu. Jadi akidah dari kata akoda. Akoda itu mengikat. Sehingga disebut akdun nikah, berarti ikatan nikah. Akdul ba' berarti hukum jual beli yang sudah jadi. Ya. Akidah itu kata turunan dari itu. Sehingga maknanya apa? Komitmen kita terhadap agama ini. Komitmen kita terhadap Islam. Apa komitmen yang paling dasar dalam Islam? Tauhid. Mengesahkan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus tadi yang menyangkut tafsir ya. Tidak semua kita pernah mondok. Jawabannya sudah tahu lah kalau tidak semua kita itu pernah mondok. Tapi begini ya. Pesantren itu dulu itu tidak harus seperti ini yang di pondok saya atau di pondok-pondok yang lain. Pesantren itu adalah sistem pengajaran di mana setelah diajarkan itu dirasakan, diamalkan, dijiwai. Sehingga dulu malah nggak ada pesantren yang kayak kita ini. Ulama-ulama dulu ya di rumah ngaji, tapi serius. Sehingga dulu itu memang yang dimulai ini yang adat kampus sebagian itu agak cocok itu menghafal. Kalau kampus itu kadang kuat analisisnya, kalau di pondok itu memang disuruh menghafal. Kenapa menghafal itu menjadi penting? Karena pengembangan itu setelah hafal. Tapi kalau tidak hafal, maka sebenarnya kita tidak pernah mengembangkan agama, mengembangkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita ini butuh hafal. Meskipun setelah itu ada analisis.
Saya beri contoh misalnya gini. Mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar. Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju. Lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis. Hanya satu piring ditanya, kenapa tidak tanduk, sudah kenyang? Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok, kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus ke klub atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa senang. Ya berarti senang itu tidak harus maksiat. Gendong anak senangnya bukan main. Melihat anaknya sehat tidur senang. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istidrat bil mubahat min qutbiddin. Menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin. Pokok dari agama ini. Nah, kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Dengan nyaman ini diharapkan orang tidak butuh nyaman lewat jalur yang tidak benar. Orang ketemu cucunya senang, ketemu anak senang, ngopi senang. Hal-hal yang taat ya. Apalagi Rasulullah SAW dengan sholat itu senangnya bukan main. Sampai beliau ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Logikanya gampang, kalau kita jagongan ya, ngerumpi sama yang kita cintai senang, apalagi ngerumpi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh dibahasakan, karena sholat itu artinya kamu muamalah, munajat, jagongan, asik-asikan sama Allah ta'ala. Rabbana lakal hamdu, engkau mempunyai segala puji yang di langit maupun di bumi, yang memenuhi langit dan bumi. Jadi, itu yang harus jadi solusi bangsa ini. Coba misalnya malam-malam macet, andai kan malam-malam banyak yang tahajud, kan Jakarta itu tidak macet. Jadi ulama itu ingin menjadikan taat itu solusi. Makanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang yang sedang tahajud, itu setiap ulama dulu yang tahajud, itu sampai bilang gini, ainal muluk fi hadil ladzah. Enaknya apa jadi raja? Enak ya kita. Sayyidina Ali itu derajatnya tinggi. Di antaranya disebabkan beliau kalau wiridan gini, saya hafal wiridannya. Kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Gusti, saya ini punya nikmat yang luar biasa karena menjadi Tuhan untuk engkau, zat yang abadi, yang kekal, yang pertama. Coba kalau saya jadi hambanya Fir'aun, Tuhan mati tenggelam lagi, kan nggak ada kerennya. Udah gitu sekarang jadi tontonan lagi. Coba andai kan kamu punya Tuhan Fir'aun, kayak apa tersiknya? Sudah Tuhan mati jadi tontonan. Sudahlah Gusti, keren saya ini karena punya Tuhan engkau, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya keren sekali karena menjadi budak engkau, menjadi hamba engkau. Coba kalau saya jadi hamba sesama manusia, kerennya apa? Podo menusane, podo lemah, podo mati ini harus saling memperbudak. Kerennya apa? Coba? Jadi orang dulu itu kalau sudah munajat, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Kalau sudah sholat tuh nyamannya bukan. Jika masyhur dalam cerita-cerita ketika Umar kena panah, dan panah itu bentuknya kayak pancing, kalau ditarik sakit karena bentuknya kayak jangkar itu. Umar minta apa? Nanti tarik ketika aku sholat. Ketika sholat beliau ditarik, beliau tidak kerasa. Dan itu harus dilatih. Nah, ya tadi. Jadi, Quran, saya ulang lagi, Quran itu harus ditafsirkan seperti ini. Kalau tidak, maka orang akan menanyakan. Saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar, tapi tak anggap bodoh saja lah daripada dianggap kurang ajar. Hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wa kulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu gak keren karena ndak bakas ndak mati. Tapi kalau orang ndak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar
manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak. Nah, kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain itu harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngendikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya. Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah, tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak? Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Artinya kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Tapi andekan ini ditafsirkan orang yang nggak ngerti Quran, nggak ngerti tafsir, nggak punya adzauqus salim, rasa yang baik, maka memang ya ngomong Quran harus ahlinya, sehingga kualitas kulu wasyrobu itu luar biasa. Saya sering sujud syukur karena ayat itu, ya Allah, betapa baiknya engkau mengizinkan kita makan rezekimu. Hanya modal baca apa? Bismillah. Sudah gitu oleh ulama dikatakan bismillah hanya sunat. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuma sedikit kurang ajar lah ngomong. Tapi kalau kamu tidak ahlinya maka terus malah tanyanya tadi. Loh, Quran yang katanya hebat kok hanya bakas makan dan minum. Coba misalnya kemarin itu hebat. Coba sudah kamu kemarin tanpa makan. Tetap pokoknya itu makan. Ketika orang mau menjajaki, mau nempat di Mars atau Jupiter, pertanyaannya apa? Di sana ada air enggak? Ada makanan enggak? Penelitian pertama apa coba? Di sana ada makanan enggak? Iya kan? Yang pokok berarti apa? Makan. Itu kira-kira contohnya Quran yang dibaca ahlinya. Itu nanti dengan kualitas seperti itu, pemahaman seperti itu. Udah jangan macam-macam lagi. Gus Pak, saya mau tanya, tadi saya tertarik pada paparan tadi tentang masalah pengolahan emosi ya, saya sekitar itu ya. Jadi menghadapi orang, misalkan pasangan atau istri atau teman yang apa namanya itu jengkel atau nyengit atau enggak sejalan dengan pikiran kita kok bisa enjoy, bisa bahagia, itu gimana Ustadz ceritanya? Itu apakah juga ada solusi lain, misalkan kita itu ada pelarian lain dalam artian yang positif ya, misalkan yang saya misalkan istri atau pasangan kita atau nyengit kita ke hobi ke apa, misalkan kita pelariannya agar kita tidak marah-marah, itu gimana Ustadz? Tadi saya sepintas itu memperhatikan masalah itu karena itu penting. dalam rangka ini mengelola inilah biar kita itu bisa enjoy, karena kalau kita itu ada selalu keras dengan orang atau istri atau teman kan kita tidak bahagia, kudu ngamuk-ngamuk. Nah itu gimana tadi? Makasih Gus, mohon diulang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya itu gampang sekali ya, meskipun tidak semua orang ngalamin seperti itu ya. Saya juga agak pati ngalamin. Tapi begini ya, saya punya resep dan ini pasti benar ya, karena dari ulama musalsal itu ada silsilahnya sampai Rasulullah SAW. Jadi saya bilang pasti benar karena tidak dalam konteks pendapat saya, tapi ini ajaran Rasulullah SAW. Ini kan temanya tauhid ya, tauhid sebagai inspirasi. Seorang mukmin itu kan harusnya berpikir satu, ridhonya Allah, keputusan Allah. Misalnya Allah merintahkan kita baik sama tetangga. Saya berkali-kali cerita setiap pengajian, ada seorang ulama, itu punya tetangga itu anak muda itu sombongnya bukan main. Manggil ulama itu, ya Ahmad datang ke saya. Datang, setelah sampai rumahnya bilang, ya Ahmad la hajata libik, saya tidak butuh kamu, silahkan kembali ke rumah kamu. Itu Imam Ahmad santai aja, tetap senang. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad silahkan ke rumah saya. Datang lagi dengan senyum, sampai 3 kali. Ketika beliau ditanya sama pemuda tadi, kenapa Anda tidak jengkel? Padahal perilaku saya jengkelin. Terus si imam tadi bilang,
Wahai anak muda, saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah. Allah bilang kalau sama tetangga yang baik. Karena kamu ngundang saya senang karena nuruti perintah Allah. Kamu nyuruh saya kembali, saya senang karena memang disuruh nuruti perintah tonggo. Nyenengkan tonggo, menyenangkan tetangga. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin, misalnya namanya Zaid. Zaid itu manusia, makhluk. Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk. Sementara Allah ngajari kita, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang, berbuat buruk sama kamu. Berarti kalau kamu tetap baik, hubungan kamu dengan Allah. Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid. Bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD, Anda seorang profesor, berarti anak SD bisa merovokasi profesor. Itu yang bodoh yang mana coba? Jadi ulama itu melatih. Jadi selain tadi, makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat ya. Kalau orang tidak bakat wali jelas berat. Di antara ajarannya itu sil mangkoto aka, sambunah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu. Itu memang berat. Makanya kamu tanyakan betul itu. Tapi bisa dilatih, yaitu ketika kita berbuat baik atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan. Itu kan sama seperti kiai-kiai yang dakwah di kampung-kampung pedalaman, sudah gak tahu haknya kiai, gak sopan. Lalu itu Nabi itu ketika dakwah itu kalau nuruti mangkel itu ya mangkel. Nabi misalnya memberi satu janji. Siapa yang datang ke saya akan saya kasih sesuatu yang menggembirakan. Itu orang-orang sebagian Bani Tamim bilang, ya Muhammad, sesuatu yang menggembirakan ya uang. Padahal Nabi mau menerangkan fadilahnya amal ini begini-begini, tapi pikiran orang-orang itu yang menggembirakan itu ya uang. Kalau kamu kasih uang ya kita gembira, kalau enggak ya enggak. Jadi, tapi ya tadi ya, selain dilatih dengan langsung iman, dilatih punya seni kayak Imam Syafi'i tadi. Orang itu gimana? Di depan jenengan sopan, di belakang ngerasani. Baguslah sawi bawa berarti. Jadi dianggap enteng saja. Saya pernah baca juga, ada orang ketika kaya temannya banyak, ketika miskin temannya yang dulu banyak, sekarang nggak ada yang jenguk dia. Terus lapor ke seorang Habib. Ini gimana, Habib? Ketika saya kaya, teman saya banyak, ketika saya miskin dibiarkan sendiri. Sekarang saya buruh di orang. Ya bagus gitu. Kalau teman kamu tetap main ke kamu dalam keadaan kamu buruhnya orang, mangkuli boto, mangkuli apa, malah kamu malu jadi tontonan. Mendingan mereka gak datang. Oh ya bagus, alhamdulillah. Jadi, coba kalau kamu sudah miskin, teman-teman kamu tetap datang. Pas kamu buruh orang pasti bentak, malu gak? Milih didolani apa milih enggak? Milih enggak. Dulu pikirannya orang kan. Jadi ulama dulu itu ngelola. Ya saya kira demikian. Ya dilatih.